Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Sebelum itu, perkenalkan, aku Fernanda Septia dari kelas 12 IPA C. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Diketahui fungsi Gx sama dengan sin X min pi per 2 ditambah cos X min pi per 2 didefinisikan pada interval X lebih dari 0 kurang dari 2 pi. Nah, kita disuruh menentukan titik stasioner fungsi X, Y. Langkah yang pertama yaitu kita turunkan dulu fungsi Gx, sin menjadi cos dan cos menjadi sin. Kemudian kita sama dengankan 0. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita pindah ruas cos ke sebelah kiri, maka menjadi sin per cos akan menjadi tan. Nah, karena di sini koefisiennya 1, maka sama dengannya 1. Karena koefisien sin dan cosnya ini dianggap 1, maka 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi, tan X min pi per 2 sama dengan 1. Tan 1 sama dengan tan 45 atau pi per 4. Langkah selanjutnya, kita mencari absis titik stasioner dengan cara X sama dengan theta ditambah N dikali pi. Kita masukkan X. X-nya X min pi per 2 karena ini dari soalnya seperti ini. Sama dengan theta karena di sini pi per 4 dari tan 45 ditambah N dikali pi. Kemudian kita jadikan X sama dengan 3 pi per 4 dari min pi per 2 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus pi per 4, maka hasilnya 3 pi per 4 ditambah N kali pi. Lalu kita misalkan dengan 0, maka hasilnya 3 pi per 4 atau 135 derajat. Kalau kita misalkan dengan 1, maka X-nya hasilnya 7 pi per 4 atau 315 derajat. Jadi, absis titik stasionernya yaitu 3 pi per 4 dan 7 pi per 4. Berikutnya kita cari titik stasionernya untuk X 3 pi per 4 dan X 7 pi per 4. Maka G 3 pi per 4 sama dengan sin 3 pi per 4 min pi per 2 plus cos 3 pi per 4 min pi per 2. Maka kita kurangkan 3 pi per 4 dan pi per 2 hasilnya pi per 4 ditambah cos pi per 4. Sin pi per 4 atau 45 derajat hasilnya akar 2 per 2. Sedangkan cos pi per 4 atau cos 45 derajat hasilnya akar 2 per 2. Maka jika dijumlahkan hasilnya adalah akar 2. Jadi titik stasionernya adalah 3 pi per 4 dan akar 2. Untuk X sama dengan 7 pi per 4, maka G 7 pi per 4 sama dengan sin 7 pi per 4 min pi per 2 ditambah cos 7 pi per 4 min pi per 2. Maka sin 7 pi per 4 kita kurangkan dengan min pi per 2 sama dengan 5 pi per 4. Atau sin 225 derajat ditambah cos 225 derajat. Untuk sin 225 derajat hasilnya adalah min akar 2 per 2, sedangkan untuk cos 225 hasilnya adalah min akar 2 per 2, jadi hasilnya akar 2. Maka titik stasionernya yaitu 7 pi per 4 dan min akar 2. Itu tadi untuk soal yang A. Kemudian soal yang B yaitu suruh menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Langkah pertama kita harus menentukan daerah uji, yaitu dengan membuat garis seperti ini. Dan kita uji titik dengan X lebih dari 0 dan kurang dari 3 pi per 4. Di sini ada pi per 2 atau 90 derajat. Kemudian di sini ada 180 derajat dan di sini ada 330. Kemudian kita uji titiknya satu-satu. Yang pertama pi per 2 yaitu sama dengan cos pi per 2 dikurangi pi per 2 min sin pi per 2 dikurangi pi per 2. Lalu kita hitung pi per 2 dikurangi pi per 2 sama dengan 0. Di sini juga sama 0 karena pi per 2 dikurangi pi per 2 sama dengan 0. Nah, cos 0 atau cos sama dengan 1, sedangkan sin 0 derajat sama dengan 0. Maka 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Nah, jadi intervalnya naik. Maka di sini kita gambarkan fungsi naik. Untuk titik uji yang kedua, kita ambil pi. Maka cos pi dikurangi pi per 2 dikurangi sin pi min pi per 2
Hasilnya yaitu pi dikurangi pi per 2, hasilnya pi per 2. Di sini juga sama, sin pi per 2, maka hasilnya cos pi per 2 sama dengan 0, karena di sini pi per 2 sama dengan 90 derajat, jadi cos 90 derajat sama dengan 0, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Maka 0 dikurangi 1, hasilnya min 1. Maka interval fungsinya turun, kita gambarkan di sini fungsinya turun. Lalu titik uji yang ketiga, kita masukkan yang sama kayak tadi, yaitu 11 pi per 6 dikurangi pi per 2, hasilnya kan 8 pi per 6. Nah, cos 8 pi per 6 hasilnya adalah min setengah, dikurangi sin 8 pi per 6 juga min setengah akar 3, maka kita kurangkan. Karena di sini ada tanda negatif-negatif, maka jadinya positif. Lalu setengahnya kita keluarkan, kemudian di sini min 1 plus akar 3, karena kalau dikalikan seperti ini hasilnya min setengah ditambah setengah akar 3. Kan di sini hasilnya positif, maka interval fungsinya naik. Kita gambarkan di sini naik. Jadi kesimpulannya yaitu fungsi gx naik pada interval x lebih dari 0 kurang dari 3 pi per 4 dan x lebih dari 7 pi per 4 kurang dari 2 pi. Dan fungsi gx turun pada interval x lebih dari 3 pi per 4 dan kurang dari 7 pi per 4. Untuk soal yang C, kita disuruh mencari interval cekung ke atas dan ke bawah. Jadi caranya yaitu kita turunkan fungsinya terlebih dahulu, sin menjadi cos dan cos menjadi sin, kemudian kita turunkan lagi menjadi G turunan kedua atau G double aksen X menjadi cos, di sini jadi min sin, untuk sinnya menjadi min cos. Kemudian kita sama dengankan 0. Lalu jika sudah seperti ini, kita pindahkan cos ke sebelah kanan. Di sini hasilnya min 1 karena di sini ada min cos, maka jadinya min 1. Maka sin per cos sama dengan min 1. Jadi kan sin per cos tadi kan tan, maka kita tuliskan tan x min pi per 2 sama dengan min 1. Sedangkan tan min 1 sama dengan tan 3 pi per 4 atau 135 derajat. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita tuliskan di sini x sama dengan theta ditambah n kali pi. Untuk x-nya kita masukkan x min pi per 2. Untuk tetanya kita masukkan 3 pi per 4 ditambah n kali pi. Kemudian kita pindah ruaskan yang min pi per 2 ke sebelah kanan, maka hasilnya 5 pi per 4 ditambah n dikali pi. Kemudian kita misalkan n sama dengan 0, maka jadinya x sama dengan 5 pi per 4. Di sini memenuhi karena tadi intervalnya x lebih dari 0 dan kurang dari 2 pi. Maka dia memenuhi. Kemudian kalau dimisalkan dengan min 1, x sama dengan hasilnya yaitu pi per 4, masih memenuhi. Kemudian kita coba dengan 1, hasilnya 9 pi per 4, di sini sudah tidak memenuhi. Jadi hasilnya yaitu hanya pi per 4 dan 5 pi per 4. Lalu kita cari titik ujinya seperti tadi dengan menggambarkan garis seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita cari titik ujinya, yaitu ada pi per 6, ada pi, dan ada 3 pi per 2. Kemudian kita cari yang pi per 6 terlebih dahulu. Kita masukkan pi per 6 dikurangi pi per 2. Kemudian hasilnya kan min sin min 2 pi per 6 min cos min 2 pi per 6. Lalu di sini dituliskan setengah akar 3 ini karena dari min 2 pi per 6 atau sama dengan 60 derajat, maka hasilnya setengah akar 3 ditambah setengah dari cos 60 derajat. Maka jika hasilnya positif, maka cekungnya ke atas. Kita tuliskan tanda positif di sini. Selanjutnya, titik uji yang kedua yaitu dengan pi. Kita masukkan pi min pi per 2. Di sini juga sama. Kemudian min sin pi per 2 min cos pi per 2. Pi per 2 ini kan sama dengan 90 derajat. Maka min sin 90 derajat sama dengan min 1. Sedangkan cos 90 derajat hasilnya kan 0. Maka min 1 min 0 sama dengan min 1, berarti cekungnya ke bawah. Kita tuliskan tanda negatif di sini. Kemudian yang terakhir
kita uji titik dengan 3pi per 2. Kita masukkan dengan cara yang sama seperti tadi, kemudian 3pi per 2 dikurangi pi per 2, hasilnya kan pi, atau 180 derajat. Jadi sin 180 derajat hasilnya 0, kemudian cos 180 derajat hasilnya min 1. Di sini kan ada negatif-negatif, maka menjadi positif, jadi hasilnya kan positif 1. Jadi cekungnya ke atas dan kita beri tanda plus di sini. Jadi kesimpulannya, fungsi gx cekung ke atas pada interval x lebih dari 0 kurang dari pi per 4 dan x lebih dari 5pi per 4 kurang dari 2pi. Dan fungsi gx cekung ke bawah pada interval x lebih dari pi per 4 dan kurang dari 5pi per 4. Selanjutnya pada soal yang D, yaitu disuruh mencari nilai maksimum dan minimum. Kita cari dengan cara K plus minus akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 ini dari mana? Dari di sini kan koefisiennya 1. Jadi kita anggap di sini 1, cosnya juga 1. Maka 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2. Jadi plus minus akar 2, maka maksimumnya yaitu akar 2 dan minimumnya yaitu min akar 2. Lalu soal yang E, persamaan garis singgung grafik fungsi G titiknya yaitu X sama dengan pi per 4. Langkah pertama yaitu mencari Y1 sama dengan G X1. Di sini G-nya tadi kan pi per 4, maka kita tuliskan di sini pi per 4. Kemudian kita masukkan ke soalnya ini. Kemudian kita kurangkan pi per 4 dikurangi pi per 2, hasilnya min pi per 4. Kemudian di sini hasilnya juga min pi per 4. Jadi hasilnya sin min pi per 4 atau sin min 45 derajat hasilnya adalah min akar 2 per 2, sedangkan cos min 45 derajat hasilnya adalah akar 2 per 2. Maka jika dijumlahkan, ini hasilnya sama dengan 0. Jadi titik singgungnya yaitu pi per 4,0. Selanjutnya kita cari gradiennya dengan cara M sama dengan G aksen pi per 4 sama dengan cos pi per 4 min sin min pi per 4. Hasilnya yaitu cos min pi per 4 hasilnya akar 2 per 2, sedangkan min sin min pi per 4 hasilnya adalah min akar 2 per 2. Di sini ada negatif-negatif, maka menjadi positif. Hasilnya jika dijumlahkan yaitu akar 2, maka nilai gradiennya yaitu akar 2. Kemudian kita masukkan di rumus persamaan garis singgung, yang rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1 di sini diisi 0 karena tadi hasilnya 0, sama dengan M-nya tadi akar 2, untuk X-nya tetap X min 1, X1-nya diisi pi per 4. Maka hasilnya Y sama dengan akar 2X min pi per 4 akar 2, karena jika dikalikan pelangi seperti ini, akar 2 dikali X hasilnya akar 2X. Kalau akar 2 dikalikan min pi per 4, hasilnya min pi per 4 akar 2. Sekian dulu ya pembahasannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.